Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kamu ngerasa agak ragu, gimana ya persisnya posisi bibir kita pas baca bagian tertentu di Al-Quran? Nah, hari ini kita bakal bongkar abis-abisan soal satu hukum tajwid fisik yang krusial banget, namanya ikhfa syafawi. Di sesi kali ini kita punya roadmap yang asyik banget. Kita bakal bahas mulai dari apa sih sebenarnya ikhfa syafawi itu, terus kunci satu hurufnya, gimana teknik gerakan bibir yang benar, nyoba praktek langsung ke ayat, dan di akhir nanti aku bakal kasih tahu satu rahasia visual di mushaf yang bakal bikin semuanya jadi gampang banget buat dipraktekin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya ikhfa syafawi itu? Kalau kita bedah dari bahasa Arabnya, ikhfa itu artinya menyembunyikan atau menyamarkan, terus syafawi itu artinya bangsa bibir atau sesuatu yang keluar dari bibir kita. Jadi kalau digabungin, logikanya dapat banget kan? Hukum bacaan yang satu ini tuh murni tentang gimana cara kita menyamarkan suatu suara tepat di area bibir. Nah, ini dia nih yang sering bikin kita kebolak-balik. Pas dengar kata ikhfa, mungkin pikiran kita langsung tertuju ke ikhfa hakiki yang urusannya sama nun mati. Tapi beda ya, ikhfa syafawi ini punya karakteristiknya sendiri. Dia cuma berurusan sama mim mati, dan pastinya area bibir kamu. Bener-bener spesifik dan ganteng banget buat dibedain dari hukum tajwid yang lain. Masuk ke bagian kedua nih, dan jujur aja, ini mungkin bakal jadi bagian yang paling gampang buat diingat. Kabar baiknya, kamu nggak perlu repot-repot ngafalin belasan huruf kayak di hukum tajwid yang lain. Aturan ikhfa syafawi ini super simple, karena cuma bakal terjadi kalau mim mati ketemu sama satu huruf aja. Ya, beneran, cuma satu huruf, yaitu huruf ba. Gampang banget kan? Sekarang di bagian ketiga, mari kita ngomongin soal fisiknya. Gimana sih presisi posisi mulut dan bibir kita pas lagi ngaji hukum ini? Coba deh kamu praktekin 3 langkah ini sekarang juga. Pertama, samarkan bunyi mimnya. Kedua, tahan suaranya dan bikin dengungan atau gunah. Dan yang ketiga, nah ini yang paling sering salah kaprah. Pastiin bibir kamu tetap rileks. Jangan dikatupin kuat-kuat kayak pas kita baca izhar. Santai aja, bibirnya rileks dan nggak terlalu rapat. Jadi suara mimnya itu nggak kedengeran jelas banget. Tapi ya nggak hilang 100% juga. Kayak lagi nahan rahasia gitu loh. Oh ya, ada satu hal lagi nih yang nggak kalah penting, durasinya. Kamu harus nahan suara dengungan yang udah tersamar itu selama 2 ketukan penuh, atau 2 harokat. Jadi sabar sedikit ya, nikmatin aja prosesnya, biarkan dengungannya itu keluar sempurna sebelum kamu lanjut ke huruf berikutnya. Oke, teori bibir dan ketukan udah paham. Sekarang di bagian keempat, kita langsung coba praktek aja yuk ke contoh-contoh ayat di dalam Al-Quran. Coba perhatiin detail di sini deh. Lihat gimana ejaannya sengaja ditulis buat ngewakilin suara dengung 2 ketukan pas mim ketemu ba. Kita coba contoh pertama ya, tarmihim bihijarotin. Kerasa nggak tuh? Ada penahanan di situ. Itu dia isyarat buat menyamarkan dan berdengung. Lanjut ke contoh kedua, wamahum bimu'minin. Ketiga, antum bihi. Dan yang terakhir, robbahum bidzambihim. Ingat ya, kuncinya tahan 2 ketukan dan pastiin bibir kamu tetap rileks waktu ngucapinnya. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Ini nih bagian favoritku, semacam trik rahasia buat kamu yang pakai mushaf standar Indonesia. Jadi gini, ini semacam jalan pintas visual biar kamu nggak perlu mikir panjang atau nebak-nebak lagi pas ngaji. Coba deh perhatian 2 ciri utamanya. Pertama, huruf mim matinya itu dibiarin kosong melompong, nggak ada tanda sukun di atasnya. Terus yang kedua, huruf ba di depannya cuma punya tanda harokat biasa aja, bukan tasjid. Jadi kapanpun kamu ngelihat kombinasi mim kosong ketemu ba biasa, bingo, itu sinyal pasti buat langsung terapin teknik bibir rileks dan dengung 2 ketukan tadi. Nah, sebelum kita selesai, aku mau ninggalin satu pertanyaan nih buat refleksi harian ngaji kamu. Udahkah kamu nerapin ikhfa syafawi ini dengan rileks dan tepat pas baca Al-Quran hari ini? Coba deh nanti dicek lagi, apakah bibir kamu udah santai, nggak kaku pas ketemu mim mati dan huruf ba? Ingat terus ya trik visual yang kita bahas hari ini, dan nikmati setiap proses memperbaiki bacaan kita. Terus berlatih dan sampai jumpa di bedah materi seru berikutnya.